سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini kami ingin sedikit membahas satu hal yang mungkin banyak orang hari ini mulai melupakannya, yang mungkin sebagian orang hari ini tidak peduli lagi akannya. Apa yang mungkin orang banyak mulai melupakan dan tidak peduli akannya, yaitu pembahasan tentang tetangga. Pembahasan tentang tetangga. Maka urusan tetangga bukanlah urusan yang sepele. Urusan tetangga bukanlah urusan yang kecil. Buktinya bahwasanya bukanlah tetangga perkara yang kecil, maka Al-Quran pun ikut menjelaskan akan tetangga. Dan juga pun diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan itu. Contohnya, kalau pertama kita lihat firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah, dan sembahlah olehmu sekalian Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil qurba, dan juga kepada karib kerabat. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga-tetangga yang wal jaril zil qurba, dan tetangga-tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan juga kepada teman sejawat. Wabnis sabil, dan juga kepada orang dalam perjalanan atau ibni sabil. Wama malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak atau hamba sahayamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah berbuat baik kepada tetangga itu diawali dengan perintah untuk menghambakan diri kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kemudian juga dilanjutkan nanti dengan berbuat baik kepada tetangga. Maka para ulama menjelaskan, kok urusan tetangga ini urusan yang sangat besar. Di antara argumennya ulama mengatakan karena dia disandingkan dengan perintah menghambakan diri kepada Allah, dan kemudian diikutkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ayatnya. Belum lagi hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang tetangga. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ekspresi keimanan seseorang, bukti keimanan seseorang sangat ditentukan oleh peduli tidaknya dia kepada tetangganya. Bukti iman seseorang sangat ditentukan oleh pandai tidaknya dia memuliakan, dia berbuat baik kepada tetangganya. Contohnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja, atau hendaklah dia diam.
Ini suasana Riau agak panas sekarang nih Pak. Tidak cuacanya aja yang panas. Di berbagai sisi agak panas. Maka hati-hati, tahan-tahan lidah kita sedikit Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa? Iman tidaknya kita ditentukan oleh pandai tidaknya kita menjaga lisan kita. Lalu kemudian kata Nabi pula, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia menghormati tetangganya, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu contoh satu hadis yang iman digandengkan dengan urusan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, muliakan tetangganya, berbuat baiklah kepada tetangganya. Satu lagi hadis yang juga sangat menakjubkan sekali, Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Rawahul Bukhari. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kila, sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa yang engkau katakan yang tidak beriman, diulang 3 kali, bahkan engkau mengulang sumpahmu itu, wahai Rasul. Lalu kata Nabi, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tak beriman itu kata Nabi, yang tak aman tetangganya, yang tak aman saudaranya karena perangainya, perbuatannya, lidahnya, tindak tanduknya, perilakunya. Apa maknanya Bapak Ibu? Makanya tadi di awal kita katakan, bukti iman atau tidaknya kita sangat ditentukan oleh peduli tidaknya kita kepada tetangga, pandai tidaknya kita menghormati, menghargai tetangga kita. Hadis yang terakhir tadi Bapak Ibu, 3 kali diulang-ulang oleh Nabi, bahkan sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Padahal Bapak Ibu dimuliakan Allah, perlu tidak Nabi Muhammad bersumpah? Sekilas Bapak Ibu, perlu tidak Nabi Muhammad bersumpah? Nabi tidak perlu, tidak butuh untuk bersumpah. Kenapa? Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi sudah mendapatkan gelar kehormatan di mana gelar itu tak pernah diberikan kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sebelum diangkat menjadi Rasul. Apa gelar Nabi? Al-Amin. Sumpah itu kan biasanya dipakai oleh orang-orang yang mungkin dia pernah berbohong, lalu orang tidak percaya, makanya dia pakai sumpah. Lalu kemudian diulang 3 kali pula, tidak beriman, tidak beriman. Perlu Nabi mengulang 3 kali sebenarnya Bapak Ibu? Tidak perlu Nabi mengulang-ulang. Tapi diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, bahkan di dalam Al-Quran pun kadang-kadang kita mendapati banyak pengulangan. Kalla sawfa ta'lamun. Setelahnya, summa kalla sawfa ta'lamun. Pengulangan berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ar-Rahman yang paling banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Setelahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka di dalam kitab-kitab ulumul Quran, ulama menjelaskan pengulangan demi pengulangan itu di antara maknanya litakid. Litakid itu penguatan. Benar-benar. Izin saya tambah 2 menit Bapak Ibu. Benar-benar. Kalau bahasa payakumbuhnya yobona. Apa bahasa kita orang ujungnya itu Pak? Nah, begitulah lebih kurang itu bahasa Indonesia. Ini benar-benar, maksudnya benar-benar tidak beriman seseorang kalau tetangganya tidak aman karena perilakunya. Saya kasih contoh, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Bapak Ibu, tidak berat-berat sebenarnya. Walau hanya kita bertemu dengan tetangga kita, ucapkan salam lalu bermuka dengan wajah yang berseri-seri. Kata Nabi,
La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu anggap sepele suatu kebaikan walau hanya engkau berjumpa dengan tetanggamu, saudaramu dengan muka wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Bapak Ibu, tes sedikit bisa tersenyum? Coba tes sedikit, Pak. Bisa kan? Kita senang kalau nengok orang yang tersenyum, tapi memang ada orang mungkin karena jaim-jaim agaknya, Pak. Akhirnya ketika jaim dipaksakan bukan bagus, jadinya jelek jadinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lalu kata Nabi pula, jumpa dengan tetangga kita itu ucapkan salam. Karena memang ada orang, mungkin kita tinggal di kota agaknya Pak ya. Tinggal di kota, orang lewat di rumah tetangganya, la salam wala kalam. Lewat di rumah tetangga, jangankan salam, buka kaca mobilnya aja pun tidak mau. Bukan begitu tunjuk ajar agama Islam. Bukalah kaca mobil kita, tegurlah tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, akan datang masanya nanti kita akan lebih butuh kepada tetangga kita dibandingkan butuh kepada orang lain. Datang masanya nanti kita akan lebih butuh kepada tetangga kita daripada butuh kepada orang lain. Kalau kita baik kepada tetangga kita akan baik juga kepada kita. Tapi kalau kita tidak peduli dengan tetangga kita, jangan harap tetangga pun akan peduli kepada kita. Karena pun orang tua kita sudah kata, apa yang engkau tanam, itulah yang engkau tuai. Terakhir saya kasih contoh bagaimana orang kadang-kadang menyakiti tetangganya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pagi-pagi kadang-kadang tetangga itu punya anak, anaknya baru lahir, pagi itu habis dimandikan nyusu, dia mau makan, dia mau tidur. Kawan kadang-kadang mentang-mentang beli speaker baru, Pak, di lantaknya dangdut koplo jam 8 pagi, di setelnya speaker yang paling keras. Tersiksa orang dibuatnya, apalagi tetangga hendaknya tuh sakit gigi tuh Pak, itu azab lah orang dibuatnya. Memang speaker kita yang punya, duit kita yang membeli, tapi orang terganggu. Kata Nabi, tidak beriman seseorang kalau tetangganya terganggu karena ulahnya. Contoh lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, berkaitan juga dengan urusan tetangga. Punya ayam tapi kemudian ayam tidak dikurung. Berseraklah ayam pergi kemana-mana. Ayam tuh lebih dulu bangunnya daripada kita. Bapak-bapak orang kantoran jam setengah 6 dah keluar dari rumah. Pas bijak sepatu apa yang gelenyeh-gelenyeh nih kata kawan. Tengok ternyata ayam. Sempat pula terbasukan ke dalam mobil, baunya minta ampun. Maka hati-hati. Iman tidaknya kita sangat ditentukan oleh pandai tidaknya kita menghormati, menghargai tetangga kita. Dan pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mampukan kita ini menjadi orang-orang yang mampu berbuat baik kepada siapa saja, termasuk tetangga kita, sehingga kita di sisi Allah disebut sebagai orang-orang yang beriman. Dengan iman selamat kita di dunia, bahagia di yaumil kiamah, kelak Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.